Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anas Ma'ruf Anizar. Dan karena banyaknya permintaan akan konten yang serupa dengan matematika syar'i pada video sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integrasi matematika pada konsep Islam bagian 2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 konsep matematika. Konsep matematika yang pertama yang akan kita bahas nantinya adalah vektor, kemudian perkalian, dan terakhir adalah pembagian. Oke, tanpa banyak kata, marilah kita mulai konsep matematika yang pertama, yaitu vektor. Oke, berbicara tentang vektor, apa itu vektor? Mungkin bagi kalian yang berkutat pada dunia editing, baik itu editing gambar ataupun video, kalian tidak asing lagi dengan istilah vektor. Tapi dalam dunia matematika, vektor didefinisikan sebagai suatu besaran yang memiliki titik pangkal dan juga arah. Untuk memberikan gambaran Anda yang lebih tentang apa itu vektor, dalam dunia matematika, vektor sering digambarkan dengan bentuk anak panah seperti gambar yang ada di sebelah kanan saya. Jadi ingat, vektor itu memiliki 3 karakteristik penting, yaitu yang pertama, dia memiliki titik pangkal, kemudian dia memiliki besaran, dan juga terakhir, dia memiliki arah. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Dari konsep vektor ini, kita belajar dalam melakukan segala sesuatu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah niat, yang dalam hal ini, dalam hal vektor dilambangkan dengan titik pangkal. Kemudian jika kita sudah memiliki niat, maka selanjutnya adalah arah, atau dalam hal ini adalah tujuan. Apa tujuan kita? Kemudian yang ketiga adalah besaran. Dalam hal ini adalah seberapa keras usaha kita untuk mencapai tujuan dan niat yang kita miliki. Di sini pun kita belajar bahwa niat saja tidak cukup, namun diperlukan arah atau tujuan yang benar disertai dengan usaha yang keras untuk mewujudkannya. Oke, jadi seperti itulah konsep vektor dan integrasinya pada nilai-nilai Islam. Kita lanjut pada konsep matematika yang kedua, yaitu perkalian. Kebanyakan yang kita tahu tentang konsep perkalian adalah bilangan positif dikalikan bilangan positif hasilnya adalah positif. Bilangan positif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah negatif. Negatif dikalikan dengan positif hasilnya negatif, dan negatif dikalikan dengan negatif adalah positif. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Oke, tidak banyak yang tahu bahwa dalam konsep perkalian matematika seperti yang telah saya sebutkan barusan, mengandung makna atau mengandung nilai-nilai kejujuran atau sifat-sifat sidik, sifat kejujuran. Jadi bagaimana kita bersikap jujur pada setiap aspek kehidupan. Misalkan saja, positif dikalikan positif sama dengan positif. Apa artinya itu? Artinya, ketika kita memiliki atau mengetahui sesuatu yang benar, dalam hal ini positif, kemudian kita katakan hal tersebut adalah benar, jadi positif dikalikan positif, maka insya Allah kita telah berada pada jalur atau jalan kebenaran. Sebaliknya, ketika positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi ketika ada sesuatu hal yang benar, lalu kita katakan bahwa hal tersebut adalah salah, maka kita telah berada di jalan yang salah. Setali 3 uang dengan negatif dikalikan positif. Jika ada sesuatu hal yang salah, kemudian kita katakan bahwa hal tersebut adalah benar, maka kita tengah berada di jalan yang salah. Dan sebaliknya, ketika ada sesuatu hal yang salah, negatif, kemudian kita katakan bahwa hal tersebut adalah salah, jadi negatif dikalikan negatif, maka hasilnya adalah positif. Maka insya Allah kita telah berada pada jalur kebenaran. Jadi itu yang bisa kita pelajari dari konsep matematika, yaitu perkalian. Bayangkan ketika anak-anak berada di bangku sekolah, kemudian mereka belajar tentang konsep matematika, khususnya perkalian ini, mereka tidak hanya sekedar menghafal bahwa perkalian antara bilangan positif dengan positif menghasilkan positif, positif kalikan negatif hasilnya negatif, negatif kalikan positif hasilnya negatif, dan negatif kalikan negatif hasilnya adalah positif. Tidak hanya terkesan menghafal, tapi mereka juga memahaminya sebagai ada nilai kejujuran di dalamnya. Sehingga mereka tidak hanya belajar tentang konsep matematika, tapi juga konsep Islam. Oke, pada konten atau konsep matematika terakhir yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah konsep tentang pembagian. Jadi bagaimana konsep tentang pembagian dan integrasinya, nilai-nilainya pada dunia Islam, silahkan perhatikan baik-baik video berikut ini. Oke, sebelum itu coba perhatikan bilangan pecahan-pecahan yang ada di samping saya. Kira-kira mana yang lebih besar dan mana yang paling kecil? Yap, ternyata yang paling besar adalah 1/1. Dan semakin besar penyebut atau semakin besar angka yang ada di bawah, maka hasilnya adalah semakin kecil.
Lalu apa yang bisa kita pelajari dari barisan tersebut? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, Maha Satu tentunya. Dan Allah adalah pembagi rahmat dan hidayah kepada hamba-hambanya. Tinggal kita, hamba-hambanya, ini menjadi bilangan yang besar, yang identik dengan sifat sombong, angkuh, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, dan juga serakah. Atau justru kita memilih angka 0 di sini, memilih menjadi angka 0. Dengan artian kita selalu rendah hati dan senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang dengan sifat angkuhnya, maka dia akan menjadi angka yang sangat besar sekali atau malah tak terhingga. Maka 1 dibagi tak terhingga dalam konsep matematika adalah 0. Dan ini sama halnya dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang tersebut. Ya, ini nilai orang tersebut di mata Allah adalah 0. Sebaliknya, jika seseorang itu rendah hati dan senantiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi atau memilih angka 0 sebagai bentuk dari dirinya sendiri. Maka yang terjadi di sini adalah 1 dibagi dengan 0. Dalam konsep matematika, 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Artinya, nilai orang tersebut pada Allah adalah tak ternilai. Jadi seperti itulah konsep pembagian dan integrasinya pada nilai-nilai Islam tentunya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa meningkatkan motivasi Anda dalam belajar matematika dan juga meningkatkan kadar keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam tentunya. Terakhir dari saya, terima kasih sebesar-besarnya telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kira-kira topik apa yang menarik untuk dibahas secara matematis? Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.